Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna an nakuna bisihah wal afiyah. Amin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari pelajaran kelima Ad-Darsul Khamis yang bertema Al-Bait yang akan membahas tentang khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kita mampu mengidentifikasi atau membedakan antara struktur kalimat mubtada khobar dengan khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jujur, siapa yang masih bingung dengan materi kita kali ini? Kak, maksudnya mubtada khobar sama khobar muqaddam mubtada muakhar itu apa sih, Kak? Terus bedainnya gimana, Kak? Cara ngerubah mubtada khobar jadi khobar muqaddam mubtada muakhar sama kebalikannya gimana? Oke, mari kita bahas satu persatu. Baik mubtada maupun mubtada muakhar adalah subjek. Baik khobar maupun khobar muqaddam adalah predikat. Singkatnya, pada susunan mubtada khobar, mubtada atau subjek terletak di awal kalimat. Sedangkan pada susunan khobar muqaddam mubtada muakhar, mubtada atau subjek berada setelah predikat. Adapun cara membedakan antara mubtada khobar dengan khobar muqaddam mubtada muakhar, yang pertama, mubtada pada susunan mubtada khobar biasanya didahului dengan al dan diakhiri dengan domah. Sedangkan mubtada pada susunan khobar muqaddam mubtada muakhar yaitu tanpa al dan diakhiri dengan domah tain. Contoh mubtada khobar. As-sohnu 'alal ma'idati. Kata as-sohnu merupakan mubtada atau subjek yang didahului dengan alif lam dan diakhiri dengan domah. Contoh khobar muqaddam mubtada muakhar. 'Alal ma'idati sohnun. Kata sohnun adalah mubtada muakhar tanpa al dan diakhiri dengan domah tain. Yang kedua, adapun pada susunan khobar muqaddam mubtada muakhar bisa didahului dengan fi di dalam, ala di atas, fauqa di atas, amama di depan, wara'a di belakang, janib di samping. Lalu, bagaimana cara mengubah mubtada khobar menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar dan sebaliknya? Perhatikan contoh berikut. Al-ma'idatu fi ghurfatil akli. Meja makan ada di ruang makan. Kalimat di atas adalah contoh dari mubtada khobar, yang mana dapat kita ketahui dengan adanya al atau alif lam pada kata al-ma'idatu dan diakhiri dengan domah. Kata al-ma'idatu merupakan mubtada atau subjek yang terletak pada awal kalimat. Kemudian, apabila kita ingin mengubahnya menjadi susunan khobar muqaddam mubtada muakhar, maka menjadi fi ghurfatil akli ma'idatun. Kata al-ma'idatu yang merupakan mubtada yang sebelumnya berada di awal kalimat, ketika diubah menjadi susunan khobar muqaddam mubtada muakhar, maka kata al-ma'idatu dipindahkan ke belakang, al dihapus dan ditambahkan tanwin menjadi ma'idatun. Sekarang perhatikan contoh berikut. Amamal baiti syajaratun. Di depan rumah ada pohon. Kalimat di atas merupakan contoh dari khobar muqaddam mubtada muakhar, yang mana dapat kita ketahui dengan adanya kata amama pada awal kalimat dan kata syajaratun sebagai mubtada tanpa al dan diakhiri dengan domah tain. Kemudian, apabila kita ingin mengubahnya menjadi susunan mubtada khobar, maka menjadi asyajaratu amamal baiti. Kata syajaratun
yang merupakan mubtada muakhar yang sebelumnya berada setelah kata amamal baiti, ketika diubah menjadi susunan mubtada khobar, maka kata syajaratun dipindahkan ke depan dan ditambahkan alif lam dan diakhiri dengan domah menjadi asyajaratu. Tugas: tentukan susunan kalimat yang tepat dari kalimat-kalimat berikut. Kemudian berikan arti. Contoh, az-zahriyatu alal mindodati. Kalimat di atas merupakan mubtada khobar, yang artinya vas ada di atas meja tamu. Contoh yang kedua, fi ghurfatin naumi misbahun. Kalimat di atas merupakan susunan dari khobar muqaddam mubtada muakhar. Artinya, di ruang tidur ada lampu. Rubbama kafaituhuna kalami. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.